Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabarnya teman-teman kelas 8? Ya, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam keberkahan serta lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah mulai masuki bab kedua, yaitu kedudukan dan fungsi UUD tahun 45 dalam sistem hukum nasional. Kedudukan dan fungsi UUD 1945 dalam sistem hukum nasional. Kedudukannya bagaimana sih dan fungsinya apa sih UUD dalam sistem hukum kita? Nah, kita akan bahas itu. Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah menghargai makna kedudukan dan fungsi UUD 1945 secara adil sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. Kedua, mendukung kedudukan, fungsi, dan makna konstitusi negara. Ya, konstitusi itu UUD ya teman-teman. Diingat-ingat, konstitusi itu UUD sama saja. Serta peraturan perundang-undangan lainnya sesuai dengan UUD tahun 45. Merasionalkan makna kedudukan dan fungsi UUD tahun 45. Serta peraturan hukum lainnya dalam sistem hukum nasional. Melaksanakan makna kedudukan dan fungsi UUD tahun 45. Baca ulangi, pertama menghargai, yang kedua mendukung, ketiga merasionalkan, keempat melaksanakan. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran sih ya teman-teman. Nah, A. Makna UUD Negara Republik Indonesia tahun 45 dalam sistem hukum nasional. Pertama kita akan bahas konstitusi ya. Konstitusi itu tadi Bapak bilang adalah undang-undang dasar. Ya, benar, sama saja. Konstitusi adalah undang-undang dasar. Secara sederhana, konstitusi dapat diartikan sebagai suatu pernyataan mengenai bentuk dan susunan suatu negara yang dipersiapkan sebelum atau sesudah negara yang bersangkutan berdiri. Teman-teman boleh mengingat kejadian 18 Agustus tahun 45 ketika saat itu dalam sidang PPKI disetujuinya bahwa Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai konstitusi yang berlaku di Indonesia. 45. Nah, itu. Jadi konstitusi adalah undang-undang dasar. Nah, di Indonesia konstitusinya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, apa sih gunanya konstitusi itu? Nah, konstitusi berguna sebagai pedoman penyelenggaraan sebuah negara. Sebuah negara dapat berjalan apabila ada pedomannya, apabila ada aturannya. Aturan dan pedoman tersebut adanya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dikenal juga sebagai konstitusi. Nah, begitu teman-teman. Nah, yang kedua kita juga bahas makna alinea pembukaan UUD 1945. Nah, teman-teman mungkin masih ingat di kelas 7 Bapak sudah mewajibkan setiap anak untuk menghafal ya teks pembukaan UUD 1945. Nah, pada kelas 8 ini kita akan membahas secara tuntas makna UUD 1945 tersebut ya. Tentunya sebelum kita bahas maknanya beserta isinya, kita harus hafal dulu isi pembukaan UUD 1945. Nah, maka dari itu teman-teman di kelas 7 Bapak sudah wajibkan untuk menghafal. Di kelas 8 ini untuk memudahkan kembali, tolong nanti dicari teks UUD-nya. Karena kalau kita membahas tanpa melihat teksnya, tentu akan sulit. Kecuali kalau teman-teman sudah hafal seperti itu. Tapi untuk memudahkan juga, teman-teman tetap harus mencatat ya. Jika belum punya, jika sudah punya tidak perlu. Nah, jadi sambil kita membahasnya, teman-teman boleh sambil membuka teks pembukaan UUD 1945 gitu. Nah, apa sih Pak yang dimaksud makna alinea? Nah, yang dimaksud dalam makna alinea di sini adalah
pokok pikiran. Ya, perlu digaris bawah adalah pokok pikiran. Pokok pikiran dari pembukaan UUD. Jadi pembukaan UUD itu yang ada 4 alinea tersebut memiliki 4 pokok pikiran. Nah, teman-teman juga harus tahu bahwa pokok pikiran UUD, ya, pokok pikiran UUD ternyata adanya di alinea keberapa? Alinea keempat. Pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, ya, pembukaan UUD itu pokok pikirannya berada di alinea keempat. Nah, mungkin kalau yang hafal ingat tuh alinea keempat, kata di awalnya adalah kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia. Yang hafal mungkin masih ingat, tapi yang tidak hafal ya perlu catatan lagi. Nah, pokok pikiran yang pertama, tadi Bobo bilang ada 4 pokok pikiran. Pokok pikiran yang pertama adalah persatuan. Ya, pokok pikiran yang pertama adalah persatuan. Nah, persatuan kalau dalam Pancasila ada sila keberapa? Sila ketiga. Pokok pikiran UUD 45 yang pertama adalah persatuan, di mana persatuan ini adalah sila ketiga dari Pancasila. Nah, Pak, apakah pokok pikiran bisa berubah? Tidak bisa berubah. Pokok pikiran adalah sesuatu yang sudah disepakati oleh pemerintah Indonesia saat itu, bahwa ada 4 pokok pikiran pembukaan UUD. Yang pertama ada persatuan. Kita bahas satu-satu. Persatuan. Negara Indonesia adalah negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mencakup segala paham, golongan, dan paham perseorangan. Jadi Indonesia ini, negara Indonesia ini wajib, ya, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas, ya, batas utara pulau terluar Indonesia, sampai Pulau Rote, batas selatan pulau terluar Indonesia. Semua harus dijaga, semua harus dilindungi oleh Indonesia, ya. Itu adalah kewajiban negara dan hak dari setiap warga negara untuk mendapat perlindungan tersebut. Nah, serta mencakup segala paham golongan. Bahkan setiap paham golongan itu maupun paham perseorangan wajib dilindungi oleh negara, oleh bangsa Indonesia. Ya, tentunya paham yang benar, yang sejalan dengan ideologi Pancasila. Nah, ini pokok pikiran pertama, namanya persatuan. Kita lanjut pokok pikiran yang kedua, teman-teman. Pokok pikiran yang kedua ternyata adalah keadilan sosial. Nah, di mana dalam Pancasila ini merupakan sila ke-5. Keadilan sosial ini sila ke-5. Dalam pokok pikiran dia masuk kepada pokok pikiran kedua. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, haknya apa saja? Bisa dalam pendidikan, bisa dalam berpolitik, bisa dalam hukum, dalam kehidupan sosial, dalam kesejahteraan, dalam memiliki pekerjaan, ya banyak ya. Maka hak setiap warga negara itu sama. Kemudian kewajibannya apakah sama setiap orang? Sama. Kewajibannya sama dalam membayar pajak. Kewajibannya sama dalam menaati peraturan lalu lintas. Ya, kewajibannya sama dalam menaati hukum yang berlaku di setiap sudut daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, karena hak dan kewajibannya sama, maka yang diutamakan oleh negara, oleh NKRI adalah keadilan sosial, supaya semuanya merasakan, ya, keadilan dalam bermasyarakat. Kita lanjut. Nah, ini pokok pikiran yang ketiga. Pokok pikiran yang ketiga, kita lihat isinya adalah kedaulatan rakyat. Nah, menurut teman-teman, kedaulatan rakyat ini masuk dalam sila keberapa dalam Pancasila? Iya, sila keempat. Negara Indonesia adalah negara yang menganut paham kedaulatan rakyat yang berdasarkan kerakyatan tuh dan permusyawaratan perwakilan, ya. Kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan ini kan sila keempat, Pak.
Kenapa di pokok pikirannya sila ketiga? Di pokok pikirannya ada di pokok pikiran ketiga. Nah, kembali Bapak ulang bahwa pokok pikiran itu sesuatu yang sudah disepakati oleh para pendiri bangsa. Kita punya 4 pokok pikiran. Pertama persatuan, kedua keadilan sosial, yang ketiga yaitu yang ini, kedaulatan rakyat. Ya. Jadi ini kalau dalam Pancasila sila keempat. Kita lihat yang terakhir. Ini pokok pikiran yang terakhir, yaitu yang keempat. Isinya ketuhanan dan kemanusiaan. Kalau di Pancasila ketuhanan masuk sila ke-1 dan kemanusiaan itu masuk sila kemanusiaan sila ke-2. Jadi pokok pikiran keempat pembukaan UUD tahun 45 adalah sila ke-1 dan sila ke-2 Pancasila. Negara Indonesia merupakan negara yang berketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Mungkin di antara teman-teman ada yang bingung, Pak, ini kok agak disatuin sih antara UUD dengan Pancasila. Memang posisinya bagaimana sih? Bukankah Pancasila yang paling tinggi sebagai dasar negara? Iya, benar sekali bahwa Pancasila adalah ideologi negara, bahwa Pancasila adalah dasar negara kita. Ya, posisinya memang paling tinggi, tapi jangan kita lupakan bahwa Pancasila posisinya ada di dalam pembukaan UUD 1945 alinea keberapa? Alinea keempat. Dan memang bahwa setiap sila yang ada dalam Pancasila dijadikan pokok pikiran pembukaan UUD tahun 45. Jadi kalau ditanya, apa pokok pikiran pembukaan UUD 45? Jumlahnya ada berapa? 4, bukan 5. Kalau ditanya berapa jumlah sila Pancasila? Jawabannya 5. Tapi kalau ditanya apa atau berapa pokok pikiran pembukaan UUD? Ya, berapa pokok pikiran pembukaan UUD? Jawabannya ada 4. Pertama tadi apa? Persatuan. Yang kedua apa? Keadilan sosial. Yang ketiga apa? Yang ketiga kedaulatan rakyat. Yang keempat adalah ketuhanan dan kemanusiaan. Jadi ada 4, bukan 5. Kalau Pancasilanya ada 5, kalau pokok pikirannya ada 4. Ya, negara Indonesia merupakan negara yang berketuhanan yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini yang terakhir. Makna UUD 1945 atau batang tubuh. Nah, kalau batang tubuhnya insya Allah Pak Aziz bahas di pertemuan berikutnya saja, karena nanti akan membahas pasal-pasal yang ada dalam UUD 1945. Jadi UUD itu terbagi jadi 2, teman-teman. Ada yang namanya pembukaan, ada yang namanya batang tubuh. Nah, kalau pembukaan ini di teksnya ada nih, bahwa sesungguhnya sampai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di situ ada 4 alinea atau 4 paragraf. Sementara batang tubuh itu adalah pasal-pasal. Nah, ada berapa pasal? 37 pasal. Nanti dibahas pada pertemuan berikutnya saja karena sangat panjang. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 berisi 2 materi, yaitu materi pengaturan sistem pemerintahan negara dan materi hubungan negara dengan warga negara dan penduduknya. Maksudnya apa? Ya, batang tubuh atau pasal-pasal itu, ya, pasal-pasal yang ada 37 pasal tadi, isinya ada 2. Pertama, pengaturan sistem pemerintahan negara. Pengaturan sistem pemerintahan negara. Apa sih Pak sistem pemerintahan negara itu? Sistem pemerintahan negara adalah apa-apa saja bagian yang ada dalam suatu negara dan bagaimana proses pemerintahan itu berlangsung. Sistemnya gimana? Nah, itu. Misalnya ya, Indonesia menggunakan sistem negara kesatuan, negara republik. Indonesia mengenal yang namanya kepala negara itu presiden, ya, dan wakil presiden. Indonesia ada legislatifnya, DPR, MPR, DPD, DPRD. Indonesia ada sistem pemilu. Indonesia ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial. Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan dan sebagainya.
Nah, itu disebut sistem pemerintahan negara. Nah, adanya di pasal-pasal. Nah, itu bagian yang pertama, materi yang pertama. Materi yang kedua dari pasal-pasal adalah hubungan negara dengan warga negara. Hubungan negara dengan warga negara. Misalnya ya, kita sebagai warga negara punya hubungan juga dengan negara. Contoh, ketika negara membutuhkan kita dalam hal pembelaan negara. Nah, kita wajib tuh bela negara. Ya. Misalnya, contoh lainnya ketika kita memilih untuk beragama Islam. Nah, negara wajib menjamin pilihan kita sebagai orang yang menganut kepercayaan atau agama Islam. Nah, itu adalah hubungan negara dengan kita atau kita dengan negara. Nah, itu diatur. Bapak ulangi, batang tubuh UUD 45 atau pasal-pasal UUD 1945 itu memiliki dua materi. Yang pertama, pengaturan sistem pemerintahan negara. Ada apa saja dalam negara ini? Ya, legislatif, eksekutif, yudikatif, dan sebagainya lah ya. Nanti isi-isinya tuh legislatif apa aja, eksekutif apa aja, yudikatif apa saja. Nah, itu semua dalam sistem pengaturan negara, sistem pemerintahan negara. Nah, yang kedua adalah hubungan antara warga negara dengan negara, atau sebaliknya negara dengan warga negara atau penduduk, ya sama aja. Nah, nanti ya walaupun ada bedanya sih, warga negara dan penduduk ada bedanya, nanti kita bahas pertemuan berikutnya di bab yang lain. Warga negara beda dengan penduduk itu apa, ada ya. Nah, teman-teman, Bapak kira itu untuk materi hari ini, karena kita juga hanya ada 3 bab di semester 1 ini, insya Allah akan terkejar. Ini hari ini teman-teman memiliki tugas, yaitu ya memfoto tulisan tentang pembukaan UUD 45. Nah, ini ada teks nih. Di sebelah kiri layar teman-teman ada teks pembukaan UUD 45. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah segala bangsa sampai dengan seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah teksnya. Nah, kalau teman-teman di kelas 7 sudah pernah mencatat di buku tulis, berarti sekarang dikirimkan saja fotonya ke Pak Aziz, di foto tuh pembukaan UUD-nya, teksnya. Kalau belum punya, berarti wajib ditulis di kelas 8 ini, kemudian difoto dikirimkan ke Pak Aziz. Pak, kenapa sih Pak, kan sudah ada di tablet, kan sudah ada di buku, kenapa harus kita tulis lagi? Nah, ini untuk memudahkan kita selagi kita membahas isi dari pembukaan ini. Nanti kedepannya kita akan bahas terus nih sampai ke detail kalimatnya. Makanya perlu kalian catat seperti itu. Dan sambil kita mencatat, tentu kita juga akan secara otomatis akan menghafal, teman-teman. Ada proses pemahaman di mana teman-teman ketika itu sedang mencatat. Ya, Bapak berharap ya ketika teman-teman mencatat, teman-teman selalu memahami itu kata per kata, kalimat per kalimat, paragraf per paragraf dari pembukaan UUD 45. Ya, jadi Bapak ulangi, tugas hari ini adalah teman-teman mengirimkan foto tulisan tentang pembukaan UUD 45. Nih, pembukaan UUD 45, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah segala bangsa sampai dengan akhir. Di foto, dikirim ke Bapak. Ya. Kelas 7 udah punya, berarti tinggal foto aja, nggak perlu nulis lagi. Kelas 7 belum punya atau bukunya sudah hilang, berarti harus tulis lagi di buku tulis PKN, kirim ke Pak Aziz paling lambat jam 15.00 hari ini. Terima kasih telah mengerjakan tugas ini dan telah sungguh-sungguh mengikuti pembelajaran PKN. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, boleh japri, boleh ditanyakan di grup angkatan, insya Allah Bapak akan bahas. Jika tidak memungkinkan, Bapak akan masukkan pertanyaan kalian. Akan pembahasannya Bapak bahas di pertemuan selanjutnya, video berikutnya. Terima kasih telah menyimak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.